Lanjutkan pembahasan tentang materi pertemuan ke-6 mata kuliah makroekonomika, yaitu tentang penawaran uang dan sistem kebank sentralan, bagian yang kedua. Pada bagian ini kita akan membahas tentang penawaran uang atau money supply, penciptaan uang dan sistem bank sentral, terdiri dari sejarah bank sentral, tujuan bank sentral, fungsi bank sentral, tugas bank sentral, dan kewenangan bank sentral. Penawaran uang, money supply atau uang yang beredar, adalah total persediaan uang yang beredar luas di masyarakat. Jumlah uang beredar dapat mencakup uang tunai, koin, dan saldo yang disimpan dalam rekening giro dan tabungan, serta pengganti uang lainnya. Para ekonom menganggap jumlah uang beredar sebagai variabel kunci untuk memahami ekonomi makro dan membimbing kebijakan ekonomi makro. Jenis-jenis money supply ada 4, yaitu M0, M1, M2, dan M3. M0 dan M1 biasanya disebut dengan uang sempit, di mana yang termasuk dalam jenis uang ini adalah uang koin, uang kertas, dan hal-hal lain yang setara dengan uang yang beredar, serta dapat dikonversi dengan mudah menjadi uang tunai. M2 merupakan jenis uang yang mencakup M2, deposito jangka pendek, di bank dan dana pasar uang tertentu. M3 merupakan uang yang mencakup M2 dan simpanan jangka panjang. Untuk menghitung jumlah uang beredar, maka caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh jenis-jenis dari money supply tersebut. Data mengenai jumlah uang yang beredar dapat dilihat di bank sentral. Penawaran uang, beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama adalah tingkat suku bunga, di mana suku bunga adalah persentase mengenai bunga bank yang dapat Anda peroleh saat menabung di bank. Apabila masyarakat banyak yang menabung, maka suku bunganya akan rendah. Begitu sebaliknya. Apabila masyarakat kurang banyak menabung, maka suku bunganya akan tinggi. Jika bunga tinggi, uang beredar akan berkurang, dan jika bunga rendah, uang beredar akan meningkat. Pendapatan dapat dikatakan sebagai sebuah hasil yang didapatkan oleh masyarakat. Apabila jumlah pendapatan yang diperoleh banyak, maka jumlah penawaran uang yang akan beredar dalam waktu tertentu juga akan banyak. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah pendapatan masyarakat sedikit, maka jumlah uang beredar juga akan sedikit. Kekayaan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah kekayaan masyarakat. Sebenarnya hal tersebut tak jauh berbeda dengan pendapatan masyarakat yang mengatakan semakin banyak jumlah pendapatan, maka jumlah uang yang beredar juga akan semakin banyak. Apabila jumlah kekayaan masyarakat semakin banyak pada waktu tertentu, maka jumlah uang yang beredar pada waktu tersebut juga akan semakin banyak. Fasilitas kredit. Apabila banyak orang yang lebih suka menggunakan fasilitas kredit daripada tunai, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar pada suatu waktu tertentu. Dengan demikian, maka jika sekarang ini orang lebih menyukai bertransaksi menggunakan pembayaran melalui kredit, maka jumlah uang tunai yang beredar juga akan semakin sedikit. Yang berikutnya adalah harga barang. Harga barang juga mempengaruhi jumlah penawaran uang yang beredar pada suatu tempat dan waktu tertentu. Apabila harga semua kebutuhan menjadi naik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa sekarang ini jumlah penawaran uang yang beredar memang semakin banyak. Sebaliknya, jika harga barang murah, maka jumlah penawaran uangnya juga menjadi sedikit. Terakhir, penerapan kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran adalah suatu kebijakan yang ditentukan dan dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dengan cara mengendalikan pengeluaran pemerintah dan pengaturan pajak. Jika kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi, maka pemerintah akan melakukan belanja.
negara. Meningkatnya kegiatan belanja negara tentu akan mempengaruhi peningkatan penawaran uang. Pemerintah akan menyediakan jumlah uang yang lebih banyak agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara menambah jumlah uang yang beredar. Penciptaan uang. Bank biasanya membuat pinjaman sampai batas tertentu karena ada batasan kebutuhan cadangan. Maksimum sampai reserve requirement-nya sama dengan 0. Misal, jika seorang menabung atau menyimpan uangnya di bank $100 dan bank tersebut menyimpannya di bank sentral, maka bank tersebut akan memiliki cadangan total $100. Pada panel 2 di gambar sebelah kiri ada simpanan awal 100 dan bank membuat pinjaman 400 sehingga bank mempunyai cadangan sebanyak 500. Jika rasio kebutuhan cadangan atau reserve requirement 20%, bank memiliki kelebihan cadangan $80. Dengan kelebihan cadangan tersebut, bank dapat tambahan pinjaman sebesar 400. Cadangan 100 ditambah pinjaman 400 sama dengan 500. Pada panel 2 ada simpanan awal 100, pada panel 3 bank membuat pinjaman 400 sehingga total cadangannya 500. Ganda uang atau money multiplier adalah satu angka di mana deposit meningkat untuk setiap peningkatan cadangan. Besarnya money multiplier itu adalah required reserve ratio. Tadi kalau required reserve ratio-nya itu 20%, maka money multiplier-nya itu ada 1 dibagi 0,2 sama dengan 5, sehingga simpanan 100 itu bisa menghasilkan 500 cadangan. Sistem bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dipunyai pemerintah, serta menjamin supaya kegiatan badan-badan keuangan tersebut bisa menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur di dalam undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan suatu kebijakan moneter terus-menerus, konsisten, transparan, dan mesti mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, Nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa, merkantilisme telah berkembang menjadi revolusi industri dan menyebabkan pesatnya kegiatan dagang Eropa. Pada saat itulah muncul lembaga perbankan sederhana seperti Bank van Lening di negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa Barat yang mengekspansi Nusantara pada waktu yang sama. VOC di Jawa pada tahun 1746 mendirikan The Bank van Lening yang kemudian menjadi The Bank Court and Bank van Lening pada tahun 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di Nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama The Javas Bank. Selama berpuluh-puluh tahun, bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa kerajaan Belanda, sehingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922. Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan antara Republik Indonesia dan Netherlands
indices sivil administratif, nikah, perbankan pun terbagi menjadi dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah nikah, sedangkan Yayasan Pusat Bank Indonesia dan Bank Negara Indonesia di wilayah Republik Indonesia. Konferensi Meja Bondar 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat. Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, Republik Indonesia menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia. Tujuan Bank Indonesia. Tujuan tunggal yang dipunyai oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut sebagai tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Fungsi Bank Indonesia. Fungsi Bank Sentral diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yakni tentang Bank Indonesia. Disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia melalui suatu kebijakan-kebijakan yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang menitikberatkan pada tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia biasa dikenal dengan banknya bank, bankers of bank. Tugas Bank Indonesia. Tugas Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia yang telah diterangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Lakukan pengaturan sirkulasi uang dengan cara menentukan dan menjalankan menurut kebijakan moneter. Lakukan pengaturan dan mendorong kemudahan sistem pembayaran dan produksi. Tugas Bank Indonesia dalam perbankan menentukan suku bunga. Sebagai banker, lakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, lakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran, dan melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengendalian moneter yaitu operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud adalah penetapan kebijakan diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengontrolan pembiayaan dan kredit. Saya kira demikian pembahasan kita di bagian kedua, terutama yang mencakup tentang penawaran uang, kemudian penciptaan uang, dan sistem kebank sentralan. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang permintaan uang dan kebijakan moneter. Saya kira sekian. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.